Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Pak Pendeta Daniel. Selamat Eh, malam. Malam ya. Kita Selamat kembali lagi ya setelah malam. seminggu ya selamat malam. Kita kembali lagi setelah seminggu kita masuk ke dalam sesi pertama. Kali ini kita akan melanjutkan yang lalu. Jadi kalau yang hadir di minggu lalu sesi ini sebenarnya kalau di dalam film serial ini sebenarnya season finale sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya nanti akan ada sesi yang berikutnya, tapi itu sudah berbeda ini, tapi terkait gitu. Sudah berbeda jadi lanjutan, tapi terkait. Nah, sekarang ini sebenarnya adalah benar-benar poin utama yang akan dibahas dari penglihatan di Kitab Daniel. Kita akan lebih dalam mengenai Daniel di dalam konteks Kutau kursus teologi umum dalam seri eskatologi atau mengenai akhir zaman. Nah, kita akan bicara dengan Pak Daniel Listia Budi yang nanti akan kita lihat uh, ininya apa namanya CV dan juga beberapa yang sudah beliau geluti gitu. Sebelum kita memulai semua pembicaraan kita, semua interaksi kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul di sini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berbicara denganmu ya Tuhan, melalui firman-Mu. Kiranya Engkau mau menyiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga roh-Mu yang bekerja di dalam semua dari kami, dan juga terkhusus buat Pak Pendeta Daniel Setiabudi yang akan membukakan kepada kami mengenai banyak hal yang terselubung di dalam semua penglihatan Daniel yang akan dibuka satu persatu dan kiranya Tuhan yang memimpin Pak Pendeta Daniel Setiabudi untuk dapat mencerahkan kami dan juga kami dapat tercerahkan karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah namamu ya Tuhan, berkati rekan-rekan kami yang akan hadir, kiranya Engkau mau hadirkan secara online juga ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan kiranya Engkau juga memberkati semua perangkat telekomunikasi yang kami gunakan, dan juga Zoom yang kami gunakan, kiranya dapat berfungsi dengan baik. Terpujilah namamu ya Tuhan, berkaryalah di dalam aktivitas Kutau kursus teologi umum ini saat ini. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan kembali bersama Pak Pendeta Kalistia Budi, PhD. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk bisa menyarikan berbagai informasi mengenai Pak Pendeta Daniel Kalistia Budi. Yang pertama adalah beliau adalah sarjana teologi dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Witawacana Yogyakarta. Yang kedua, beliau juga mengambil master teologi di Fakultas Teologi di universitas yang sama, Kristen Witawacana Yogyakarta. Lalu beliau juga mengambil Master of Arts MA dari Vrije University Amsterdam, Belanda. Juga doktor jadi PhD dari Universitas yang sama, Vrije University Amsterdam, Amsterdam, Belanda. Pengalaman beliau, beliau menjadi sekarang dan masih juga sekarang menjadi pengajar Fakultas Teologi UKDW sejak 2008 sampai saat ini. Lalu dia juga menjadi dosen di program doktoral ICRS, Interreligious Hermeneutic on the Sacred Text sejak 2018. Lalu pendeta jemaat waktu itu jadi di GKMI Salatiga sampai 2008 sebelum menjadi pengajar di Fakultas Teologi, lalu aktif di Sinode GKMI, lalu juga terlibat di dalam
banyak kegiatan dan juga pembina UKDW di UKSW di Salatiga dan juga Majelis Konsorsium ICRS, dan juga banyak sekali publikasi buku artikel teologis, termasuk juga yang mungkin menjadi perhatian kita adalah Providentia Dei dan bergulat di tepian. Nah, ini mungkin nanti kita bisa apa namanya browsing ataupun cari di bookstore. Ada beberapa buku yang mungkin dari terbitan karangan beliau. Lalu juga sering menulis di artikel Kompas dan jurnal lainnya. Karena beliau pengajar, pastinya sering berkecimpung di artikel jurnal dan sebagainya. Jadi memang sudah menjadi sebuah keseharian untuk bisa mengulik gitu, mengulik lebih dalam mengenai uh, banyak sisi dari teks-teks Alkitab. Dan saat ini kita akan bicara tentang teks Alkitab dari Daniel. Jadi kalau kita bicara uh, ini adalah Kutau, jadi ini konteksnya adalah kursus teologi untuk awam, untuk umum. Tapi kita akan membahas lebih dalam mengenai satu topik. Kali ini topik serial mengenai eskatologi atau akhir zaman. Di dua sesi pertama kita akan mengambil konteks dari Daniel. Minggu lalu sudah diceritakan dan dideskripsikan rahasia akhir zaman di dalam kitab Daniel, sebuah sebuah narasi sejarah, sebuah penglihatan apokaliptik dan juga sebuah kisah pribadi. Narasi sejarah karena Daniel, pemuda Yahudi yang dibuang ke Babel selama Nebukadnezar masanya, lalu bersama teman-temannya menghadapi tantangan untuk tetap setia dalam iman mereka di tengah lingkungan asing. Tapi di sisi yang lain, di dalam pasal yang tengah-tengah, itu 7 sampai 12, banyak diisi oleh penglihatan apokaliptik. Jadi penglihatan-penglihatan yang mengungkap masa depan dan penglihatan yang berupa simbol-simbol gambaran yang menggambarkan peristiwa sejarah dan juga eskatologis. Kali ini kita akan di sesi yang kedua kita akan bahas tentang penglihatan-penglihatan itu gitu. Jadi ini eh, merupakan intisari dari penglihatan Daniel sesi kali ini, mengurai tanda bersama Daniel. Lalu nanti di sesi 3 dan 4 di 2 minggu mendatang, di tanggal 22 dan 29, itu kita akan bicara tentang kitab Wahyu gitu, yang juga dalam konteks eskatologi. Demikian yang sudah kita sampaikan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Pak Daniel bercerita tentang Daniel yang mendapat penglihatan dan juga kita akan mengurai tanda-tandanya dan menjadi sebuah petunjuk buat kita untuk hidup lebih bijaksana di masa ini. Silakan Pak Daniel, saya stop share. Ya, makasih Pak Stefanus. Selamat malam, Sister. Ya, ini bagian yang apa lebih berat dari kemarin ya. Tadi sudah diringkaskan sedikit. Jadi yang betul tuh fiksi sejarah ya, bukan narasi sejarah, Pak Steve. Fiksi Yes. sejarah karena dia bukan kisah historis ya yang 1 sampai 6, tapi mengasumsikan ada dalam bingkai sejarah dengan maksud-maksud teologis. Nah, ini bagian puncak, Pak Steve, betul sekali. Inilah intinya kitab Daniel. Sebetulnya ini yang menjadi pokok teologis. Dijamin berat, udah pasti. Ya kan, saya sudah pernah bilang ini kan sebetulnya 16 kali pertemuan ya di S2. Ini kita buat begini, ini 3 kali, 3 SKS pula 1 kali pertemuan. Ini berarti kan separuhnya, berarti kan kira-kira 8 kali pertemuan, kali 3 SKS, 1 SKS itu 50 menit ya. Bayangkan 50 menit kali 3, 150 kali 8. Nah, sekarang saya omong 1 jam, itu kan amazing banget ya kan. Oleh karena itu, tidak apa-apa, saya sudah apa apa eh, namanya membayangkan pasti nanti bolong-bolong di sana sini, cuman yang pokok-pokok semoga tercover. Nah, saya ingin mengawali dengan apresiasi saya di Facebook. Saya tunjukkan ya, saya share screen ya. Tadi di em,
Facebook tuh saya menulis mana sih? Duh, kok ya intinya, oh, kayak nggak usah lah ya. Intinya gini lah, saya bilang di Facebook itu eh, gereja pembelajar. Saya memuji Anda gitu, gereja pembelajar. Jarang-jarang loh ada gereja kayak gini, saya bilang. Mau-maunya belajar topik berat-berat, apokaliptik pula. Yang kan topik yang tidak mudah. Bahkan sekolah teologi pun ini bukan topik yang mudah ya. Tapi teman-teman berani belajar ini. Lalu saya bilang, tentu saja pembahasannya akan populer karena saya sadar audiens saya bukan mahasiswa saya. Namun semoga tidak mengurangi kedalamannya. Itu saya mengapresiasi itu eh, sungguh-sungguh gitu ya, karena tidak banyak. Setahu saya yang ngomong soal apokaliptik itu dulu ketika 2012 itu loh, mau kiamat itu. Kalau itu mah banyak gereja. Saya rasanya berkeliling ke banyak gereja waktu itu, eh, klasis juga, karena orang takut kan, 2012 kan, ini kan lain, nggak ada apa-apa kok Anda pilih topik ini gitu. PLPB pula ya, jadi apresiasi saya untuk itu. Nah, saya akan speed up dengan pilihan ya. Saya memilih hal-hal tertentu, tidak semua dari perumpamaan perumpamaan dari gambaran-gambaran apokaliptik itu akan dieksplor, tapi yang pokok-pokok saja supaya teman-teman tahu. Dan saya berharap mengejutkan kita. Jadi kalau nanti Anda terkejut, jengkel, aku berhasil, gitu kira-kira. Kita lihat ya. Sudah siap ya? Ini saya permisi tidak akan membagikan, karena ini termasuk bahan kuliah, seperti saya bilang. Kalau yang 2 minggu lagi akan saya bagikan. Jadi kalau Anda mau apa memotret ya silahkan aja. Tapi dari segi saya akan eh, keep going dengan jalannya ini ya, tidak terbagikan. Oke, saya mulai ya, saudara. Saran saya bukalah kitab Danielnya di depan Anda. Tepat dari pasal 7 sampai habis ya. Saya cepat ya. Tanyaannya yang besar gini, ini caranya gimana sih memahami macam-macam penglihatan-penglihatan ini? Atau sudah diingatkan bulan bukan ramalan, tapi tetap aja orang yang menganggapnya ramalan ya. Gimana cara lihatnya? Nah, ini Daniel bagian B. Saya mendasarkan banyak-banyak pada tulisan Singgih, Shaw, dan Collins ya. Kira-kira kalau kita mau cepat ya, itu kira-kira gini, lihatlah pasal 7. Dia dapat penglihatan, ada 4 binatang keluar dari dalam laut. Gitu kan? Yang keempat yang paling ganas. Lalu ada pengadilan surgawi dipimpin oleh sosok yang namanya Sang Lanjut Usia, yang menghukum dan mengeksekusi tadi, monster-monster tadi itu. Nah, lalu ada sosok seperti anak manusia. Nah, ini perlu saya jelaskan bahasa Ibrani-nya, seperti katakan oleh Singgih. Ke, itu seperti, bar itu anak, enas itu eh, manusia. Ya, ingat kata enas, eh, bar itu seperti orang namanya Barabas, itu namanya anak anak bapaknya gitu. Bartimeus, anaknya Timeus ya gitu ya. Bar itu anak. Ke itu like seperti. Tapi tanpa kata sandang, tanpa kalau bahasa Inggris itu de, kalau bahasa Ibrani itu ha. Nah, ini hanya kebar enasi gitu. Bukan bukan ha, ha enasi enggak. Jadi itu sesuatu itu. Ini penting. Karena kita kalau jadi orang Kristen, membaca kata anak manusia langsung Tuhan Yesus kan. Ya ini hati-hati dulu ya. Tapi betul ada sosok seperti anak manusia datang dari awan-awan, diberi kuasa oleh yang maha lanjut itu ya. Nah ini tidak ada kata sandangnya loh, tidak ada hanya. Kalau dalam PB di PB, Daniel 7 ini mengalami reinterpretasi, misalnya Markus 13. Di Markus 13 itu anak manusia ini tuh diasumsikan karena PB kan Kristen kan menunjuk kepada Yesus. Nah, tetapi sebetulnya kata barenasi karena tidak ada de-nya, tidak spesifik, definite, dia hanya menunjuk kepada tokoh manusia gitu aja. Cuman karena dia datangnya dari langit, dia bukan manusia biasa. Kira-kira gitu. Yang pasti dia beda dari monster-monster tadi. Kalau Anda langsung mengatakan ini Tuhan Yesus, agak berat itu. Karena orang-orang Yahudi kan tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau Anda lalu agak ngeyel, itu nubuatan, nah ya boleh-boleh aja. Tapi rasanya
begitu tidak ada definitnya, tidak ada the-nya, itu berarti Anda sulit memastikan karena itu memang tidak tidak dimasukkan untuk suatu sosok tertentu siapa gitu. Bahwa ini adalah bukan monster itu, tapi dia eh, memang istimewa karena kalau dia datang dari langit, tokoh manusia itu pasti bukan manusia biasa. Nah, anak manusia itu tokoh terang, kira-kira gitu. Tokoh terang dari langit, monsternya tokoh gelap. Empat tadi itu yang paling ganas yang keempat ya. Nah, oke. Terus ceritanya, tuh kalau Anda lihat, pasal 7 seterusnya, si tokoh manusia ini dibawa ke hadapan sang lanjut usia, lalu mendapat kekuatan luar biasa. Nah, ini tuh mirip menurut Singgih, seperti uraian kekuasaan Raja Babel dalam pasal-pasal sebelumnya. Nah, berarti kan Anda ingat Nebukadnezar, ya kan? Ingat apa namanya? Darius gitu-gitu ya. Yang diberi kekuasaan oleh Yang Maha Tinggi untuk menguasai dunia se seluruhnya gitu. Nah, anak manusia ini diberi anugerah besar karena ia berhasil mengalahkan si tanduk. Nah, siapa ini yang mengalahkan si tanduk? Sang manusianya atau lanjut usianya? Nah, ini masalahnya adalah dugaan adanya tradisi Kanaan yang punya dua tokoh, El dan Baal. Yang satu tuh senior, yang satu junior. Ini tradisi Kanaan ya. Nah, lalu melihat penglihatan ini si Daniel terharu. Kemudian sehingga mengatakan kata terharu itu nggak pas dalam bahasa Ibrani, lebih ke galau gitu, gundah. Nah, dia bingung gitu. Ini apa sih gitu loh. Nggak tahu dianya. Lalu dia minta penjelasan pada salah seorang yang berdiri di sana. Kan? Yang berdiri di sana, Anda lihat itu ayat 17. Nah, itu adalah malaikat penafsir. Bahasa Latinnya Angelus Interpres. Tugas malaikat ini, malaikat itu bahasa Ibrani, artinya utusan. Ya, sosok yang diutus oleh Tuhan untuk suatu tugas. Nah, ini tugasnya adalah menafsirkan. Dialah menjelaskan begini begitu gitu. Nah, lalu pasal 8. Sementara aku memperhatikannya, ini ayat 5 ya, nampak seekor kambing jantan, ini kambing jantan, sebelah barat melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Kambing jantan itu punya satu tanduk aneh di kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulit di depan sungai menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Gitu kan teksnya ya. Lalu aku melihatnya mendekati domba jantan itu, menggeram di tanduknya domba jantan itu, dipatahkan kedua tanduknya. Domba jantan tak berdaya untuk bertahan menghadapi dia, si kambing jantan tadi. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan dari kuasa si kambing jantan. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tapi ketika ia sampai pada puncak kuasa, tanduknya patah. Lalu pada tempat di mana tanduknya patah, tumbuhlah empat tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin dari langit. Gitu ya tulisannya ya. Nah, ini saudara, seolah-olah kan ada ramalan gitu ya ceritanya ya. Padahal setelahnya udah tahu tuh si penulisnya kitab Daniel, karena kan dia ditulis di abad kedua tentang sejarah yang sedang sudah berjalan. Tapi bahasa apokaliptiknya si tokoh Daniel itu kan melihat seolah-olah ke masa depan. Maka kalau saya bilang ramalan di sini selalu maksudnya itu ya, suasana fiktif historisnya gitu. Tentang kedatangan kambing jantan kan gitu kan. Tanduknya patah. Lalu dari bekas tanduk kambing jantan itu di puncak kuasanya tumbuh empat tanduk. Siapa itu? Ini peristiwa sudah terjadi dengan cepat nih. Pembaca kitab Daniel di abad kedua langsung tahu siapa itu. Ini menurut para ahli. Saya hampir tidak melihat perbedaan. Para ahli rasanya sepakat bahwa kambing jantan itu yang mengalahkan domba jantan tadi itu, ya, yang lalu sampai di puncak tanduknya patah adalah Alexander Agung. Alexander Agung, Alexander Iskandar Zulkarnain, sorry tulisnya kok Aksau Agung dari Makedonia, yang naik tahta umur 20 mengalahkan Persia. Nah, domba jantan itu Persia. Persia ini yang mengalahkan Babel. Jadi ini ya, teman-teman harus ingat ya. Jadi kerajaan utara nih yang 10 suku kan dikalahkan Asyur. Asyur dikalahkan Babel. Babel mengalahkan Yehuda. Lalu pembuangan itu yang saya bilang 597 587 itu. Kemudian Babel ini dikalahkan oleh Persia. Kores 539. Pulanglah orang-orang Israel itu sebagian. Nah, Persia ini yang ada rajanya ya, dalam cerita itu ada Raja Darius macam-macam dikalahkan oleh Alexander Agung gitu.
Dan ceritanya. Itu terjadi, sudah terjadi ini. Jadi peristiwanya udah terjadi. Orang si si Daniel ini nulisnya ya tadi fiktif fiktif historis dalam arti ini ya. Peristiwa kalahnya Persia dikalahkan oleh Raja Makedonia ini tahun 331 di pertemuan di Gaugamela. Setelah itu Iskandar Zulkarnain, Alexander Agung, ya Alexander the Great itu menguasai Timur Tengah, Palestina, Mesir, lalu dia mendirikan kota memakai namanya Alexandria. Nah, itu. Kemudian sampai ke Afghanistan. Bayangkan aja tuh. Oh, gede banget ya. Sampai ke India, Danau Aral India. Pada waktu dia berumur 30 tahun. Gitu. Nah, berkembanglah budaya Helenis. Budaya Helenis itu perkembangan di antara budaya Yunani, Hellas, dan budaya lokal. Budaya Helenis seperti itu. Ia mendadak mati tahun 323 sebelum dia punya anak. Dia tidak punya anak. Saudara. Imperiumnya diperebutkan oleh jenderalnya. Ketika dia ditanya di ranjang kematian, dia sempat ditanya, siapa yang kamu tunjuk untuk menjadi penggantimu? Dia bilang, the strongest, yang paling kuat. Jenderalnya itu lalu bersaing, saudara. Nah, ada 4 jenderal. Nah, ini 4 tanduk tadi itu. Ya, dari tanduk satu tanduk kambing jantan mengalahkan domba jantan sampai besar, tanduknya patah. Lalu dari yang patah itu muncul 4 tanduk searah mata angin itu maksudnya 4 jenderal yang tumbuh dari Alexander tadi tanduk yang patah. Ya ini Jenderal Filipus di Makedonia, Jenderal Seleucus di Syria, Jenderal Antigonus di Asia Kecil, dan Ptolemeus di Mesir. 4 tanduk. Nanti ini dari 4 tanduk ini ada 2 yang mempengaruhi kehidupan Perjanjian Baru. Nah, kita lihat nanti ya. Nah, ini terjadi di abad keempat loh, 300 sekian. Sedangkan penulisnya menulis kitab Daniel di abad kedua. Jadi ya betul kabeh tulisannya kan. Karena sudah sejarahnya udah jadi. Dia nulisnya pasti tepat itu. Yang ini Alexander orang langsung tahu. 4 itu berarti 4 jenderal itu. Begitu. Ya, jadi ia merujuk ke peristiwa yang telah lampau. Gitu. Nah, anehnya kalau ini dibilang ramalan-ramalan, di pasal 8 ayat 20-23, ramalannya bubar. Kenapa? Karena penulis Daniel menjelaskan siapa domba jantan dan kambing jantan serta keempat tanduk itu. Ah, mari kita buka teksnya. Mari, tolong Pak Stefanus dibacakan Daniel 8 ayat 20 sampai 23. Mari Pak. Pak Stef. Sorry, maaf, maaf. Saya masih belum ini. Belum siap. Enggak, Dengarkan kita. betul. Daniel 8 ayat Ya, 20 ya, Pak. Ayat 20 sampai 23. ya. Oke, saya akan bacakan. Ah, Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. ya. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Iya, Makedonia ya. Ya, Terus, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. ya. Terus, Dan bahwa tanduk itu patah dan ya. pada tempatnya muncul Mm-mm. 4 buah Empat pohon. buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, Mm-mm. tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Iya, Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai iya. menipu. Nah, nanti saya tunjukin siapa orang itu, ya. Jadi ini penglihatannya tuh agak lucu ya kan dibuka jawabannya. Biasanya kan kayak gitu kan. Biasanya ya udah kalau dianggap kayak penglihatan apa gitu ya dibiarkan aja terbuka orang menebak-nebak. Ini malah dikasih tahu jawabannya. Oke. Nah, lalu eh, ada juga sebetulnya ramalan yang ditujukan untuk menunjuk pada masa dia sendiri. Ini kalau kita lihat. Misalnya kalau Anda baca Daniel pasal 8 ya ayat 9 sampai 12, ini adalah menunjuk di masa penulisnya itu. Jadi di abad kedua ini saya baca ya. Maka dari salah satu tanduk itu muncul tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, timur.
ke tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai pada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun yang diperbuatnya semua berhasil. Nah, ini langsung tahu tuh orang-orang siapa. Tanduk kecil dari salah satu tanduk keempat tanduk itu jadi besar kemana-mana hingga ke tanah permai, ya, mengalahkan macam-macam itu, ya. Dia tidak takut apa menghadapi teror langit. Ia mencoba menghapuskan korban persembahan sehari-hari, merobohkan tempat kudus, mengadakan kebaktian sendiri, ya. Itu adalah Antiochus III dan lalu dilanjutkan Antiochus Epiphanes IV. Inilah orang yang memaksakan penerapan model ibadah Helenistik di Bait Suci pada abad kedua. Gitu. Eh, jadi tercatat begitu. Dari semua ahli yang saya akses, yang saya tahu, hanya Jagersma yang mengatakan Antiochus Epiphanes ini tidak seperti itu anunya apa jahatnya. Tapi yang lain selalu mengatakan inilah orang yang membuat pemberontakan Imam Matatias lalu dengan anak-anaknya Yudas Makabeus dan teman-temannya memberontak pemerintahan Yunani sehingga lalu mereka akhirnya menang sekian ratus 100 tahun sekian menjadi negara kerajaan Yahudi. Itu ada di kitabnya orang Katolik. Tobit Yudit itu, Makabe itu. Gara-gara babi dipersembahkan di Bait Suci. Wah, itu sebenarnya masanya. Jadi itu peristiwa terjadi di zamannya penulis Daniel, saudara. Jadi ini Anda lihat ya, kadang-kadang dia menceritakan sejarah yang terjadi di zaman Alexander, kadang-kadang dia seperti meramalkan sesuatu, tapi itu peristiwanya terjadi di zaman dia sendiri gitu. Oke. Nah, selain model penjelasan atas peristiwa yang sudah terjadi, ada juga sih, ada juga bagian yang menurut peristiwa penulisnya adalah peristiwa yang akan terjadi. Nah, ini kalau mau dianggap nubuatan atau dalam bahasa awam ramalan, bolehlah. Masalahnya ada ramalan yang terwujud, ada yang meleset. Nanti saya tunjukkan pada Anda. Ya. Nih, misalnya nih, Daniel 11, kalau Anda lihat, ayat 40 sampai 45. Dibaca deh ya. Mari Pak Steve. Ini rujukannya ke Bolan ya. Bolan tuh orang yang ngingetin, masih ingat ya, di pertemuan pertama, kan saya ngutip Bolan. Kalau baca kitab Daniel, jangan seperti ramalan itu ya, masih ingat ya, orang namanya B.J. Bolan. Mari Pak Steve, kalau mau baca Daniel Yes, 11, oke. ya, Saya ambil dari TB 1 ya, Pak. boleh satu, boleh dua, boleh tidak apa. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan Mm-mm, berperang dengan dia, mm-mm, dan Raja Negeri Utara mm-mm. itu akan menyerbunya dengan kereta, Iya, orang-orang berkuda, ah, dan dengan banyak kapal. ya, Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. mm-mm, Juga tanah permai akan mm-mm, dimasukinya dan mm-mm. banyak orang akan jatuh, Ya, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah mm-mm, Moab, dan mm-mm. bagian yang penting dari Bani Amon. Ya, Ya. Ia terus, akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. ya, Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, mm-mm, dan orang Libya serta ya, orang Ethiopia akan mengikuti dia. ya, Tetapi kabar-kabar bahwa sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, mm-mm, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. ya. Ya, ia Terus, akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung, gunung permai yang mm-mm, kudus itu, mm-mm. tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Nah, ini kan penulis kitab Daniel meramalkan raja akan mati, tidak ada yang menolong. Figur yang dimaksud tak lain tak bukan itu Antiochus Epiphanes IV mestinya, yang jahat tadi itu. Nah,
Kita nanti lihat ya, apakah cocok enggak. Kita simpen dulu. Ada peristiwa gitu ya, nanti ke sana. Nah, pasal 9 sekarang. Seakan tak berkaitan dengan pasal 7 dan 8, seolah-olah. Isinya tentang pengakuan dosa dan hitung-hitungan tentang makna tersembunyi dari ramalan Nabi Yeremia tentang 70 tahun pembuangan. Ya, pasal 78. Di bagian akhir ada Gabriel menginterpretasi 7 tahun ramalan nubuatan Yeremia tentang pembuangan menjadi 490 tahun. Jadi dikalikan 7. Sehingga rentang waktunya 5 abad itu akan menjangkau hidup penulis Daniel sendiri di abad kedua. Yakni, noh, kan udah diramalkan oleh Yeremia. Tapi piye yang 70 tahun? Kalikan 7, kena di zamanmu sendiri di abad kedua. Yeremia kan pada abad ke-6 tuh, sama-sama pembuangan. Jadi ketika pembuangan ke Babel, saudara, tahun 597, 587 itu, nabi besar, ada 2 nabi besar, satu yang terbawa ke Babel, ini historis kalau ini, adalah Yehezkiel. Yang tertinggal di Yerusalem itulah Yeremia. Nah, ya supaya teman-teman tahu, mereka hidup sejaman. Nah, sekarang kita lihat pasal 10. Tadi simpen ya, yang soal Raja mati ya, kita nanti lihat. Para penafsir melihat ketiga pasal ini, itu satu kesatuan. Nah, lalu Sigi usul dibagi-bagi deh. Pasal 10 ayat 1 sampai 9 anggaplah pendahuluan. Lalu ayat 10 sampai pasal 9 45 itu isinya. Lalu pasal 12 1 sampai 13 itu penutupnya. Itu usulan dari Singgi dia belajar dari Sio. Di pasal 10 ini ada penglihatan keempat. Penglihatan terakhir. Di Sungai Tigris, Gabriel datang pada Daniel dalam kemuliaan Allah. Wah, itu kalau bayangkan ceritanya pasal 10 itu kan wah, majestic gitu ya. Siapa ini? Tokoh ini siapa? Nah, ada yang menduga ini Gabriel. Mengingat disebut di Daniel pasal 8 ayat 16. Bisa dilacak nanti ya. Suasananya sangat teofanik ya. Teofanik itu, Theos itu Allah, Fanim, Fanim itu wajah. Jadi wajah Allah gitu. Penglihatan, penglihatan yang langsung berhadapan dengan muka Tuhan. Itu luar biasa. Ah, suasananya amat teofanik. Walaupun sebetulnya yang muncul itu bukan Allah, tapi malaikat. Tapi gambarannya majestik sekali. Nah, Gabriel ini si malaikat menceritakan tentang malaikat agung Mikael. Ngomongnya, jadi si malaikat ini ngomong soal temannya. Malaikat agung Mikael yang sedang bertempur melawan tentara Persia. Daniel dihibur bahwa Mikael akan menolongnya pada tahun pemerintahan Darius. Tuh. Di pasal 10 ayat 15, muka Daniel tertunduk, lidahnya keluh. Ini persis cerita Yeskiel menghadapi Theophany. Kalau lihat Theophany itu nggak bisa apa-apa ya, keluh gitu. Bibirnya disentuh oleh sesuatu yang menyerupai manusia, itu dalam bahasa Ibrani Gemareh Adam. Ini kayak Yesaya ya, Yesaya kan pernah disentuh juga ya, suci, suci, suci itu ya. Hal itu menguatkan Daniel, nih, ceritanya gitu. Lalu ada ucapan, ucapannya itu jangan takut, sejahteralah engkau. Nah, frase ini tuh menurut Singgih khas Yesaya. Nah, jadi Anda lihat penulis kitab Daniel ini mewarisi tradisi-tradisi kisah-kisah nabi-nabi. Jadi kadang-kadang itu ada suasana Yeremia di situ, kadang ada frase-frase Yesaya di situ, bisa gitu, ya. Frase ini, ya ini ucapan Gabriel kepada Daniel, juga memengaruhi dalam teologi PB, memengaruhi cara Gabriel memberi salam kepada Maria dalam Injil Lukas. Jangan takut. Nah, gitu. Injil Lukas sakit. Ini diduga apakah karena tradisi itu berlanjut? Karena figurnya kan Gabriel kan, tetap eh, kita rasanya juga sepakat ya bahwa malaikat yang menjumpai Maria itu juga Gabriel pada bulan ke-6 malaikat Gabriel gitu kan. Nah, sebenarnya malaikat ini punya kekasan kalau menyapa orang itu jangan takut. Nah, kini setelah mengalami kekuatan disentuh bibirnya eh, oleh yang menyerupai manusia, lalu mendapat ucapan, jangan takut, sejahteralah engkau, si Danielnya kuat, ia siap memperhatikan penglihatan yang akan disampaikan Gabriel. Gitu. Nah, rupanya dalam mengalami teofani itu stres juga. Nah, ini penting lah, saudara. Siapa bilang kalau Anda mengalami penglihatan-penglihatan itu terus Anda jadi kuat itu kadang-kadang malah lemes loh.
terlalu besar gitu ya. I cannot comprehend gitu. The visions gitu. Nah, ini juga gitu. Oke, 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 kamu dikuatkan dulu ya sebelum kamu paham, wes disentuh bibirmu, dihibur jangan takut. Wes, siap? Lanjut. Nah, gitu kira-kira suasananya. Nah, lalu pasal 10 nih. Tadi yang bagian isi ya, menurut Singgi. Ada pengulangan di ayat 11. Ada kitab kebenaran yang dibukakan. Ya, silakan Anda lihat di ada dua kali muncul tuh ya. Eh, apa ini yang dimaksud dengan kitab kebenaran di sini? Bisa dibaca deh pasal 10 ayat ayat 11 coba Pak Steve. Yes, oke. 10 ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakan kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Hmm. Kitab kebenaran di 7:10 coba Pak. Itu kan ada ceritanya sama tuh itu pasal Ya. 10 itu. Pasal 7 ayat 10 ya Pak. 7:10 dulu ya coba. Ya, oke. Oke. Suatu suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Mm-mm. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali beraksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, jadi ada kitab-kitab yang dibuka di pasal 10 ya. Di pasal 10 ini juga ada kitab ya yang dibuka. Ini kitab apa? Ah, kitab kebenaran apa yang dimaksud? Menurut dugaan para ahli, jalannya hidup manusia. Jadi sejarah. Nah, tapi ini dugaan para ahli. Di pasal 11 itu terkait dengan sejarah Yunani. Tadi itu Yunani berarti Alexander Agung. Dan kerajaan-kerajaan setelahnya berarti 4 jenderalnya tadi itu. Nah, tadi kan saya katakan dari 4 itu dua yang paling mempengaruhi dunia PB, yakni Ptolemeus dan Seleucus. Ptolemeus itu di Mesir. Kalau Anda pernah dengar cerita eh, Antonius dan Cleopatra, ya, nah, itu itu yang Mesir itu. Yang atas itu yang Syria itu Seleucus. Jadi kerajaan utara itu maksudnya yang Seleucus, yang Syria, yang selatan itu yang Ptolemeus, yang Mesir. Nah, yang lain Filipus dan Antigonus itu nggak masuk. Ya, ada, tapi dalam sejarah Alkitab kita, cerita Alkitab kita itu nggak relate langsung. Karena mereka agak jauh, ya. Yang satu di Makedonia, yang satu di Asia Kecil. Yang langsung relate dengan kehidupan PL bagian akhir di Kitab Daniel ini, di kitab-kitab orang-orang Katolik, Makabe macam sampai zaman Yesus adalah Romawi kan nantinya kan. Nah, Romawi ini yang lalu nanti apa menggantikan dua kerajaan Yunani ini gitu. Ketika di sekitar tahun 60-an itu ada konflik di kerajaan Yehuda kerajaan Israel ketika mereka mengalahkan yang Antiochus Epiphanes itu, mereka minta tolong orang Romawi. Ditulungi tapi dijajah. Habis tuh sampai 134 ceritanya. Yerusalemnya kemudian kan dihancurkan tahun 70 ya. Itu cerita lain tuh, cerita PB. Tapi terkait tuh, kalau tahu sejarah gini tuh wah bisa bayangin sebetulnya. Nah, itu yang dipelajari anak-anak teologi sampai mumet kepalanya itu ya gitu. Kami tunjukin bentangan sejarah begitu suut sampai 134 eh, ketika Yerusalem dihancurkan oleh Hadrian dan namanya diganti Aelia Capitolina itu. Di situ berhenti sudah sejarahnya. Dak! Lalu sudah ceritanya jadi lain. Oke, nah ini saya tunjukin saja pembagian-bagian itu sudah mulai kembali nih membicarakan Alexander dan dua jenderalnya itu. Nah, coba lihat 11 ayat 3. Mari Pak. Ya, ya. 11 ayat 3. Mm-mm. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, Mm. yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan Ya, akan berbuat sekehendaknya. ya. Ini diduga ya adalah Alexander Agung yang lalu mati
Dan tadi kerajaannya diperebutkan para jenderalnya, terakhir 4 jenderal ya. Nah, 2 di antaranya ini yang urusan dengan dunia Israel, yang merepotkan. Di utara ada Seleukus, tadi saya sudah bilang, di selatan ada Ptolemeus. Di tengah-tengah Israel. Jadi ini seperti gajah berkelahi sama gajah, kancil mati di tengah gitu loh, kira-kira. Kayak gitu suasananya, saudara. Itu. Nah, di bagian ini penulis kitab Daniel meramalkan nasib Antiochus Epiphanes. Lihat tadi di pasal 11 yang Pak saya baca bahwa ia akan mati tanpa pertolongan. Betul Pak ya? Baca lagi deh Pak, pasal 11 yang tadi Bapak baca. Daniel pasal 11. Kemudian Eh, akan muncul ya, seorang raja yang ini yang Pak, dapat. yang ini Pak, yang ayat ini. Yang ayat 44 Pak. 44 sampai 45. Pasal 11. Oke. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan Hmm. mengejutkan hatinya, Ya. hingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung, permai Mhm. yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ya. Jadi Antiochus Epiphanes ini dibayangkan diramalkan akan mati tanpa pertolongan. Para ahli itu menduga bagian yang ini itu ditulis sebelum dia mati. Ya toh. Dia belum mati nih. Jadi diduga kan gitu kan. Para penulis berharap para penulis kan yang nulis kitab Daniel nggak satu orang kan, itu sekelompok orang. Berharap pembaca kitab Daniel itu mengharapkan pembacanya ya, bahwa penindas mereka, si Antiochus Epiphanes ini mati gitu, kira-kira. Namun kapan dan di mana nggak diketahui. Tapi sebagai manusia kan dia pasti mati itu umum. Jadi sebetulnya ramalan ini pasti terwujud gitu, kira-kira gitu. Oh, bayangkan dia mati. Nah, tuh kaitannya ya. Nah, eh, terus di pasal 11 ayat 21 sampai 30, jadi kita mundur sedikit, itu ada figur yang digambarkan hina dan licik. Sekali lagi ini Antiochus Epiphanes itu. Pasal 22, ayat 22 disebut Raja Perjanjian. Sebetulnya terjemahannya itu Negif Berit ya, lebih ke pemimpin. Siapa ini para pemimpin ini? Dugaannya itu para imam di kitab 2 Makabe. Dugaannya para ahli. Nah, ini saya cepat-cepat aja supaya tahu poin-poinnya. Nah, konspirasi ini ada cerita konspirasi juga tuh di antara Antiochus Epiphanes dan ada yang namanya Filomentor itu sebetulnya saling tipu. Jadi itu kalau Anda lihat di pasal 11 itu ada trik-triknya gitu ya. Mereka nampak rujuk tapi sudah saling tipu. Tapi nanti kedua-duanya itu gagal. Akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Dan memang Antiochus Epiphanes kan kalah ceritanya nanti. Dia menjarah bait Allah. Coba Anda lihat pasal 11 ayat 31 Pak Steve. Ya. Oke. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, itu bait Allah dijarah lalu melecehkan karena tadi itu dia sempat lalu melegalkan apa penyembelihan babi di situ. Nah, pada ayat 36 39 mari dicek pasal 11. Ini kita ngomong soal raja yang nanti matinya ngenes itu ya. 36 39 Pak, silakan. Ya, Raja itu raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap hmm, setiap Allah, ya, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia ya. mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama Hmm, sekali, hmm, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, hmm, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak hmm, akan diindahkannya. ya, Terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. ya, Tetapi
Sebagai ganti semuanya itu, ia akan menghormati dewa benteng-benteng, dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan Hmm. membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Hmm. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Nah, jadi ini eh, si Antiochus ini tuh melecehkan semua dewa-dewa, Allah-Allah. Ia juga sembrono pada Allah Israel. Nah, tadi itu bait Allah dipakai jadi pemujaan dewa. Gila ya orang ini. Ia sendiri menurut catatan para sejarawan pada tahun 172 BC itu before Common Era pernah menyebut dirinya Theos Epiphanos. Anda tahu kata Epifani kan? Epifani, Minggu Epifani, ya. Kita punya ya Minggu Epifani di awal Januari itu kan Allah menampakkan diri. Nah, Theos itu Allah, Epifani itu penampakan diri. Dia menyebut dirinya Allah yang menampakkan diri. Oh, bayangkan ini orang ini. Jadi dia melecehkan semua Allah. Nah, kemudian eh, di pasal 11 ayat 40 sampai 45 tadi itu, ya, kita melihat ada keterangan tentang akhir zaman. Oh, kalau kita lihat pasal 11 ayat 40 sampai 45, tetapi pada akhir zaman gitu kan? Ayat ke-45 kok ayat ke-40 Pak, kan kalimatnya gitu ya. Tetapi Ya, pada akhir zaman Raja Selatan itu, itu ya. Jadi cerita ini seolah-olah terjadi pada zamannya. Nah, di sini saudara, inilah krusialnya kitab Daniel. Anda kalau membaca buku-buku yang tadi yang saya sebutkan minggu lalu itu, John Collins macam-macam. Kalau Anda sempat meneliti pendapat Dale Martin, nih anak dosen di Yale, dia mengatakan, disinilah kita lalu mengetahui kapan kitab Daniel ditulis. Nah, nanti saya kasih tebak-tebakan. Saya ajak teman-teman menjadi eh, apa mahasiswa historis kritis ya. Ada pertanyaan nanti. Nah, ini saya tunjukkan dulu. Ada ketidaktepatan sejarah, misalnya di zaman Antiochus Epiphanes IV itu sebetulnya sudah tidak ada lagi perang di antara Seleucus dan Ptolemeus. Itu sudah tidak ada lagi perang. Maka ayat 40, silakan dibaca Pak, ayat 40. tetapi pada akhir zaman negeri Raja Selatan akan berperang dengan dia dan Raja negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta, Ya, orang-orang berkuda, dan dengan banyak kapal. Dan ia ya, akan memasuki negeri-negeri dan mengenangi dan meliputi semuanya seperti air ya. bah. Seolah-olah ada perang kan antara antara Seleucus dan Ptolemeus kan. Ya, Di benar. masa Antiochus tidak ada sebetulnya. Nah, di sini menarik ya. Jadi ada ketidaktepatan sejarah katakanlah. Maka ayat 40 itu dianggap dugaan perang yang terjadi tahun 168 dugaannya. Antiochus Epiphanes tidak meninggal di tanah permai. Tidak. Sekarang cek lagi Pak ayat yang ke-45 ya tadi Bapak baca. Ya. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung, permai yang kudus itu, tetapi Ya, kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ya. seorang pun yang menolongnya. Tanah permai, gunung permai itu Yerusalem maksudnya. Tanah permai. Dia matinya di tanah permai kan? Enggak. Dia itu matinya di Persia. Nah, jadi berarti ini ditulis. Jadi kayak kita bisa menduga ini. Jangan-jangan penulisan kitab Daniel ini sebelum peristiwanya ini. Makanya meleset kan. Sebelumnya dia tepat terus tuh. Tepat terus ngomong soal Alexander Agung. Digambarkan kambing menabrak domba Persia. Yang ditabrak oleh Makedonia. Lalu jenderalnya empatan. Pas semua. Begitu dia ngomong soal raja yang jahat ini, soal matinya segala macam meleset. Nah, di situ para ahli menduga, nah kalau gitu kita tahu kapan ini ditulis. Pasti sebelum peristiwa kematiannya si Antiochus Epiphanes gitu, kira-kira ya. Nah, ketidaktepatan sejarah itu memberi indikasi waktunya kapan. Gitu. Jadi jelas bukan abad ke-6.
Ceritanya Daniel, tokohnya abad ke-6, tapi tidak mungkin. Itu pasti ditulis di abad kedua sebelum 164. Pasti sebelum 164. Mengapa? Karena Antiochus Epiphanes matinya 164. Matinya bukan di Yerusalem, bukan di Israel, tapi di Persia. Dan kalau teksnya digambarkan raja itu matinya di tanah permai, kan nggak cocok. Nah berarti kita sekarang tahu itu ditulisnya sebelum dia mati gitu, sebelum si Epiphanes itu mati gitu. Nah ini caranya salah satu argumentasi kenapa tidak mungkin di abad ke-6 ya. Ini bagian penutup silang akhir zaman muncullah malaikat agung Mikael. Ya toh kalau katakan pasal 12 kita baca aja seluruhnya pasal 12 ini. Ini penting banget Bapak Ibu untuk mengetahui teologinya. Mari Pak dibacakan Ya, oke. 1 sampai 13 seluruhnya ya. Ya, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat bahwa maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah kiri dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu. Bilakah hal-hal ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku yang kudengar ini hal itu, tetapi tidak memahaminya, lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir dari Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ya, saya bantu eh, menunjukkan bagaimana diskusi para ahli ya. Di sini eh, muncul malaikat agung, si Mikael. Lalu akan ada, ini khas banget pemahaman apokaliptik ya. Wahyu kan juga gitu kan, suasananya nanti ya. Ada kesesakan besar, tapi bangsamu akan terluput. Gitu ya. Itu ada di ayat yang kedua ya. Ayat yang ke-1, bangsamu akan terluput. Nah, siapa itu yang terluput? Mereka yang namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, jadi kitab tadi itu muncul lagi tuh sejarah itu. Eh, kita juga punya tuh gagasan di Wahyu soal nama di kitab kehidupan. Masih ingat ya?
di Kristen. Terus ada lagunya kan kalau kita orang Kristen itu When the Roll is Called Up Yonder gitu. Bila bunyi sangkakala gitu ya. Bila bunyi kalau dipanggil bila bunyi sangkakalaku ada dipanggil namanya Stefanus Ardanova. Saya gitu kira-kira ya kan ya. Ya. Kita kan suka itu ya dipanggil bila hari ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah menggema, bila orang yang telah selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggilku ada, gitu ya. Nah, itu tuh gagasan di Wahyu ada juga di sini nih. Sebelumnya malah ada di sini. Nah, jadi ada nama-nama yang tertulis dalam kitab itu. Nah, kitab apa nih? Menurut Gerrit Singgi, bukan kitab di Daniel 7, bukan kitab di Daniel 10. Kalau kitab di Daniel 7, 10 itu kan sejarah. Ini kitab tersendiri. Diduga, kalau kita lihat ayat 2 Pak, silakan. Ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tebu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, jadi ini kitab kehidupan. Gitu kira-kira. Yang namanya ada di situ bangun. Gitu kira-kira ya. Agak lain dengan yang kitab 7, Daniel 7 sama 10 menurut Gerrit Singgi. Nah, ini catatan Pak Singgi tak kutip nih. Banyak, tapi tidak semua orang yang mati bangkit itu mendapat hidup yang kekal. Hai holam, hai itu hayah, itu hidup, holam itu abadi. Sebagian dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Yang tadi Pak Stefanus baca. Hafrod lediron holam. Waduh, ini bahasa Yunani ya. Ya, di PL secara keseluruhan tidak ada tema kebangkitan orang mati. Di PL nggak ada. Kecuali di dalam Yesaya 26 ayat 19 dan Daniel 12 ayat 2. Itu saja. Kalau PB banyak. Jadi kalau Anda mau teka-teki Alkitab, di mana di dalam perjanjian lama dituliskan tentang orang mati bangkit, itu hanya dua teks. Yesaya 26:19 dan Daniel 12 ayat 2. Ah, itu gagasan yang aneh. Cuma dibangkitkannya kalau di sini yang satu untuk mendapat hidup yang kekal, yang satu untuk habis gitu, dihabisin gitu. Nah, nanti coba sama enggak seperti teologi PB eh, roh-roh orang mati dibangkitkan itu nanti kita kita diskusikan nanti di minggu keempat ya tentang apa itu kebangkitan orang mati. Nah, setelah kebangkitan dengan kata lain menurut Daniel 12 ada pertanggungjawaban. Gitu toh? Yang setia bertahan dapat hai holam, yang tidak setia mengalami pelecehan yang kekal, dihina kekal. Nah, ternyata saudara, ada nubuatan atau ramalan Daniel yang tidak terwujud. Misalnya, Daniel 12 ayat 11 sampai 12. Silakan dibaca lagi. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Hmm. Berbahagialah orang-orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Nah, itu ada dua itu. Nih, lihat ini. Ada apa waktu di antara dua peristiwa dan peristiwa yang lain, 1290 hari, tapi di ayat 12, 1335. Ini apa ini? Ini apa? Ini angka-angka ini simbol dalam kitab Daniel. Juga petung-petungan gitu untuk orang yang meramalkan hari hari depan. Tetapi tidak mudah gitu ya membayangkan kenapa kok ada 1290 tadi itu dan 13 sekian itu. Angka ini perlu ditafsir. Menurut Sheo, nah ini ya yang dikutip garis tinggi, kedua angka itu, ini saya tujuin 1290, 1335 ya. Menurut Sheo adalah tanggal yang menurut penulis kitab Daniel menunjuk pada datangnya hari kiamat, pada hari akhir, menurut Sheo. Tanggal pertama itu adalah
21 Juni 163 sebelum zaman bersama. Ini dihitung oleh dia ya, 1290 tadi itu. Tanggal yang kedua itu 5 Agustus 163. Nih, nih, lihat ya. Ini loh. Jadi nanti ada 1290 hari, ayat 11, lalu 1335. Pak Stefanus baca lagi deh, ayat 11 dan 12 supaya dapat sense-nya. Ya, Mari Pak, 11 ya. Sejak 11 dan dihentikan 12. yes, sejak dihentikan sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu Hmm. ada 1290 hari. Nah, Berbahagialah orang-orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai ya. 1335 hari. Nah, ini ada dua data ya. Ini kita kan bingung nih. Nah, ini alternatif yang diberikan CEO adalah jangan-jangan itu adalah merujuk ke tanggal tertentu. Tanggal pertama dihitung oleh si CEO ini, detailnya saya tidak tunjukin di sini ya. Itu ketemu 21 Juni 163. Kedua, 5 Agustus. Mengapa ada tuan tanggal? Nah, saya mau tanya ke teman-teman sekarang. Bayangkan, kenapa di dalam Daniel pasal 12, ayat 11 dan 12, ada dua tanggal kiamat. Kenapa? Tebak, salah nggak apa-apa. Nebau. Kenapa ada dua tanggal? Loh, semua pusing udah mudeng dari tadi mungkin ya. Piye? Mungkin Eh, ada tanggalan yang berbeda, Pak mungkin Pendeta. ada tanggalan yang berbeda. Oke, Ya, apalagi? Tanggalannya lain gitu ya, Bu? ya tanggalannya misalnya hitungan bulan sama Oh iya, hitungan oke, apa oke, masuk gitu. akal, masuk akal. Ada opsi lain yang lebih nakal gitu. Ini ingat ya, saya ingatkan kembali. Ketika dia menulis, semua tepat, ya. Ketika di pasal 7 itu loh, ya, pasal 7, semua tepat sampai di satu titik, dia salah menjelaskan tempat matinya Antiochus Epiphanes. Ya, tadi ya, ingat ya. Wong dia itu matinya di Persia kok. Digambarkan matinya mati ngenes di apa namanya tanah permai. Fakta sejarah, ini kan tokoh ini ada dalam sejarah, itu dia matinya di Persia psikosomatis, karena psikosomatis gitu. Jadi bukan nggak ada temennya terus apa enggak, dia mati karena psikosomatis. Nah, kitab Daniel salah memprediksi tempat matinya. Para ahli dengan cepat menduga nek gitu, bagian pasal 11 ini, pasal ayat 40 sampai 45 itu pasti ditulis pada saat Antiochus Epiphanes belum mati. Ya kan? Karena salah. Kalau 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 enggak, kalau tepat kan enggak mungkin. Ya, kalau ditulisnya setelah Antiochus Epiphanes mati kan dia enggak akan bilang matinya di tanah permai gitu. Di situ langsung tertebak bahwa ini ditulis pasti adalah sebelum 164 kitab Daniel ini. Lalu sekarang dia omong mengenai 1229 hari dan 1335. Dihitung dari situ itu merujuk ke bayangan akhir zaman yang adalah tadi itu. Kalau nggak tanggal A, tanggal B tadi itu. Ya, tanggal A-nya adalah 11 Juni 163, tanggal B-nya 5 Agustus 163. Selisih beberapa hari aja. Itu kalau Anda hitung sama, Anda bisa kurangi kurangi tak ini 1335 dipotong 1290. Silakan dicoba aja. Nanti itu sama dengan interval 21 Juni ke 5 Agustus. Cek aja. Kalau nggak percaya silakan. Pertanyaan sekarang, kenapa ada dua tanggal gitu? Informasi kemungkinan kata Bu Meli adalah tanggalannya lain. Oke. Ya udah, boleh. Satu. Opsi yang lain apa tuh? Yang agak nakal sedikit. Mungkin dia Juliana? punya punya Hah? wish
punya punya harapan gitu si raja-raja yang jahat ini segera mati kapan gitu. Ini nggak ngomong soal raja mati, ini ngomong akhir zaman. Rajanya mati, ya sekali lagi tak ulangi, jangan salah ya. Eh, Raja Antiochus yang jahat itu mati 164, matinya di Persia. Ya, di pasal 11 ayat 40-45 digambarkan matinya di tanah permai. Berarti di Israel kan, di Yerusalem. Itu tidak betul, tidak sesuai fakta. Dari situ para ahli bilang, oh kalau gitu memang ini adalah kita bisa tahu kapan teks ini ditulis. Pasti sebelum 164. Karena dia salah memprediksi kematian tokoh yang digambarkan ramalannya. Satu, terus udah ketemu jawabannya. Nah sekarang dia omong soal akhir zaman. Ya kan? Hei Daniel. Itu kitab kehidupan itu kan gambarannya akhir zaman kan? Disebut sekian hari dan sekian hari. Di pasal 11 dia ngomong 1200 berapa tadi? 29 hari yang 11335. Nah, itu dikonversi oleh para ahli PL ketemu. Yang satu itu adalah tadi tanggal 21 Juni, yang 21 Juni itu yang ini, yang 1290 hari, yang 1335 hari di pasal 12 ayat yang ke-12 itu adalah 5 Agustus. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa kok ada dua tanggal tuh akhir zamannya? Ayo. Kalau dilihat dari teksnya tadi sih kelihatannya yang pertama itu kan tentang itu Pak penyiksaan gitu. Yang kedua kebahagiaan gitu. Mungkin Ya, 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 menarik sih, menarik, menarik. Jadi yang satu dibangkitkannya dua kali kok, Pak, maksud tuh. ya, yang satu bagian orang-orang yang itu yang Ya, tersesat ya. gitu. Yang satu yang menanti-nantikan Nah, Tuhan gitu. ini saya belum pernah nih dengar tafsir menarik ini. Jadi Pak Soal, oh, yang 12 Juni itu yang dibangkitkan untuk mendapatkan rahmat, yang satu lagi dibangkitkan untuk dilecehkan itu Pak ya. Ya. Aku belum pernah dengar loh Pak, tafsir seperti itu. Ya. Nah, saya beritahu pendapat para ahli aja sekarang ya. Tapi thank you ya Pak, kreatif sekali itu. Walaupun nggak ada pendukungnya. Karena itu kan bareng Pak. Kalau Pak lihat di pasal 12 kan ya kan bersama-sama. Ya kan? Jadi agak sulit kalau Bapak mengaitkan dengan dua tanggal itu. Jawaban Bu Meli tadi salah tanggal juga agak aneh. Ya mereka dia pakai tanggalan yang sama. Jadi hanya tinggal satu kemungkinan dong. Apa tuh? Salah tulis. Salah. Salah tulis. Aduh. Ya. Ya, oke, oke. Saya beritahu ya. Menurut para ahli, ini kelihatan ya di screen ya. Nampak Pak Steve? Nampak, nampak Pak. Ya. Oke. Jawabannya menurut para ahli adalah ini. Ramalan yang pertama meleset. Gitu. Jadi ketika dia membayangkan 1290 hari itu yang adalah 12 Juni itu ternyata tidak terjadi. Terus ditambahin 1335 gitu. Jadi meleset ya sudahlah, ditunda. Terlaksana kurang lebih 2 bulan 16 hari. Ternyata meleset juga. Sekarang pertanyaan saya, dari mana kita tahu itu meleset? Dua-duanya meleset. Tahu dari mana? Sekarang, Pak. Iya, betul. Sekarang ini nggak kiamat. Bagus. Itu jawabnya. Jadi, bagus, Bu. Wah, cocok sekolah teologi ini. Kita tahu dari mana dia meleset? Karena membaca, ya ini kita sekarang masih bisa membaca ramalannya. Kita masih hidup. Betul ya. Nah, di situ sekarang Anda tahu. Oh, gitu iya. Ini pendekatan saya historis kritis loh ya. Kalau Anda pakai pendekatan dogmatik, saya katakan deh. Itu bukan jalan yang saya pilih untuk membedah teks ini ya. Kalau dogmatis itu nanti lari-lari ke teks yang lain-lain, lalu nggak jelas PLPB begitu rupa, saya nggak mau lah. Itu debat kusir kuda. Saya mau menunjukkan pada Anda bagaimana sebagai orang yang mendalami bidang teks secara historis kritis, saya ceritain gitu. Begini
logika penelusurannya gitu. Nah, lalu ada bilang, loh kok salah? Lah ya memang salah. Lah buktinya kita masih hidup kok. Coba lihat tuh teks itu. Kan kita sekarang 2024 masih hidup. Gimana sih? Gitu kan? Nah, oleh karena itu, mari kita lihat secara lebih teologis sekarang, ya. Walaupun meleset-meleset, apa toh poinnya, ya. Pasal 12 itu kesesakan besar kan tadi yang Pak Stefanus baca. Ada orang mati bangkit, ya toh? Orang yang bijaksana bercahaya, menuntun orang pada kebenaran seperti bintang-bintang. Lalu Daniel seperti yang pasal 8 diminta menyembunyikan dan memeteraikan kitab. Gitu toh? Ia diminta pergilah sampai akhir zaman. Ia akan mati namun bangkit kembali. Gitu toh. Jadi ini soal pengharapan. Kamu akan mati, hiduplah saleh, gitu ya, seperti bintang-bintang, ajarkanlah yang benar, gitu ya, milikilah pengharapan. Tidak apa-apa. Sana, kamu pergi sampai akhir zaman. Kamu akan mati tapi bangkit kembali. Jadi berharaplah selalu bahwa harinya keliru, ya, tetapi gagasan idealnya jalan terus. Saya kira itu isi pasal 7 sampai 12, Pak. Ya, ya, ya. Berat ya. Wah, ya, Bayangkan ini apa 8 minggu jadiin 1 jam lebih sedikit. ini ini Pak apa menyerapnya sendiri perlu perlu beberapa hari, Pak. Iya, iya. Tapi bisa ditanyakan pelan-pelan, saya bisa ulang dikit-dikit nanti. Ya. Oke, Pak. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya pasal 7 sampai 12 itu berisi tentang sejarah, lalu juga ada beberapa eh, bukan apa ya, tebakan tentang bagaimana itu akan terjadi, sejarah itu berlanjut gitu. Ya, Lalu semua juga benar, benar semua sampai pasal 11 ayat 45. Di situ baru meleset. baru meleset di situ Iya, gitu ya. ya. Lalu terakhir itu tadi di pasal 12 itu tentang tentang masa depan gitu ya, yang sebenarnya tidak mengacu pada urutan sejarah, tetapi di masa depan yang nggak tahu kapan gitu. Tetapi eh, di situ Daniel bilangnya di tanggal itu gitu, tanggal yang ternyata meleset juga gitu. Ya, jadi di pasal 12 itu teologinya adalah eh, orang-orang mati akan bangkit. Itu khas Daniel 12 hanya ada di Daniel dan Yesaya. Tempat lain tidak ada. Maka sekarang kita mengerti toh, orang-orang Saduki misalnya, itu kan tidak percaya kebangkitan orang mati. Ya kan? Ya toh, itu kan pertengkaran orang Saduki dan orang Farisi salah satunya kan itu. Di zaman Tuhan Yesus pasti kan ya, mereka tidak percaya. Oh ya ini, karena memang dalam PL tipis, hanya dua itu aja. Nah, lalu di dua itu aja ada gambaran, meteraikanlah macam-macam macam-macam. Sempat ada prediksi 2 kali akhir zaman meleset semua. Tapi yang penting tidak apa-apa. Kamu sampai apa milikilah pengharapan. Kamu kalau mati, kamu akan bangkit kembali. Jadi pengharapan. Itu Pak, itu kitab Daniel. Oke, 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 oke. Nah ini em, eh, kalau dikaitkan dalam dalam konteks yang apa namanya aplikasi di masa sekarang, berarti memang penglihatan itu penglihatan akhir zaman, tapi sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita eh, berharap terhadap masa depan kita gitu ya Pak ya. Jadi eh Enggak bukan sesederhana itu, Pak. Itu jadi sekali lagi ya. Nih, nanti tuh kita bisa tahu bedanya dengan kitab Wahyu. Ya, ini tak ulangi lagi ya, supaya jangan 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 disamakan persis dengan cara berpikir Wahyu, tapi gagasannya sama. Apokaliptik selalu sesuatu tersembunyi diungkapkan. Di kitab Daniel ini, sekali lagi ya, karena mereka sedang ditindas. Siapa yang menindas, Pak Stefanus? anti apa tadi Ya, kalau Antiochus Epiphanes IV. ya. Ya, dia adalah raja Yunani kan, ya, yang nanti nanti dia pada tahun sekitar eh, 60-an sekitar itu sudah ada wong setelah Antiochus Epiphanes itu lalu ada pemberontakan Yahudi kok Pak. Lalu kitab sejarahnya itu ditulis dalam kitab-kitab orang Katolik itu tadi yang saya bilang Makabe itu. Jadi ini sebelum itu Pak. Itu di antaranya kitab Daniel itu sebetulnya bau-bau sangat Yahudi sebetulnya.
Hanya dia pakai gaya untuk meneguhkan umat Yahudi yang sedang dipersekusi oleh Antiochus Epiphanes. Dia nunjukin, nih loh, gitu, jalannya sejarah nih. Ya, makanya kamu harus setia dan taat seperti cerita orang tuh namanya Daniel di abad ke-6. Diceritakan gitu. Sadra, Mesah, Abednego itu ada ceritanya kan. Maka jangan menyembah Allah lain. Nah itu sebenarnya kan mau memberi kekuatan iman. Nah, tapi si Danielnya ini ampuh nih ceritanya. Tahu-tahu dia berubah dari figur sejarah tanda tanda kutip fiktif tentang gua singa macam-macam. Dia lalu bisa melihat macam-macam di masa depan. Yang dimaksud di masa depan tuh diceritakannya kan dalam kisahnya Daniel di abad ke-6. Sebetulnya yang diceritakan itu dalam penglihatan Daniel yang diasumsikan diceritakan di abad ke-6 adalah peristiwa-peristiwa di abad ketiga di zamannya Alexander sampai Antiochus Epiphanes. Semua persis tepat, dan tidak ada salahnya. Iya, karena sebetulnya ditulisnya di abad kedua itu, di sebelum tahun 164. Makanya pas semua ke belakang. Itu kayak saya disuruh cerita tentang sejarah Indonesia, ya saya mengasumsikan ada tokoh di zaman Diponegoro gitu, lalu melihat ke masa depan sampai zaman sekarang, saya akan tidak salah itu. Saya akan cerita nanti akan ada kemerdekaan. Saya bisa nyebut kalau langsung Soekarno-Hatta kan ketahuan, yang satu tinggi, yang satu pendek, ya gitu. Yang satu berkacamata, yang satu selirnya banyak. Kan bener kabeh itu. Setelah itu terus setelah dia memerintah ada orang dari eh, eh, kota yang tadinya hutan, maksudnya Yogyakarta, Pak Harto maksudnya, ya anak petani yang lalu apa mengalahkan si yang istrinya banyak itu, ya kemudian bertahta sekian dasawarsa, bener semua Soeharto 32 tahun. Lalu ada semut-semut kecil, misalnya itu, semut-semut kecil merah ataupun hitam berkerumun merusak istananya, maksudnya demo mahasiswa 98. Bener semua kan? Terus tak teruskan setelah itu ada Habibie, habis Habibie kemudian ada Gus Dur, Gus Dur, Megawati, Megawati SBY. Saya bisa cerita bener terus sampai di titik Prabowo dan duetnya dengan si Gibran. Setelah itu kalau saya membayangkan ceritanya di masa depan, nah itu saya bisa salah. Ketika memprediksi presidennya siapa ternyata siapa. Nah, dari situ orang tahu, oh kamu lulusnya di tahun ini ya. Gitu. Tapi tujuannya memang tadi untuk memberi kekuatan pada persekusi. Semua sastra apokaliptik tujuannya adalah memperkuat umat yang sedang menderita agar tetap beriman dan berpengharapan. Nanti Wahyu juga gitu. Hanya ceritanya beda dikit. Beda dikitnya itu caranya cerita kalau Wahyu kan sampai surga gitu ya. Yerusalem baru sampai gitu kan. Itu tapi nanti kan itu kan eh, kapan itu? Minggu depan apa kapan itu ya? Pokoknya si dua sesi lagi. Kerajaan 1000 tahun nah itu nantilah. Gitu Pak, kira-kira supaya persis bacanya. Jadi ini mau dibilang ramalan juga ternyata ditulisnya adalah setelah semua terjadi. Mau dibilang nggak ramalan, wong nadanya seperti ramalan gitu. Nah, itu gaya sastra aja. Oke, oke. Oke, kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Eh, eh, apa yang sudah disajikan tadi akan menjadi panduan kita. Apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya jawab? Mumpung ada yang eh, Pak Daniel di sini gitu, jadi nggak nanti nggak sampai dibawa mimpi gitu kalau kita waduh eh, Daniel tadi tentang apa ya gitu. Jadi apa namanya masih penasaran gitu nggak enak apa tidur nggak nyenyak gitu. Jadi monggo monggo silakan Bapak Ibu silakan Boleh nanya ya Pak ya? silakan 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 Kanina. Saya tuh sebenarnya agak bingung gitu Pak. Kenapa tadi itu kok tiba-tiba di pasal 12 tuh nadanya sangat berubah gitu ya. Itu kan sampai pasal 11 tadi kan ceritanya raja gitu kan. Tiba-tiba pasal 12 tuh tiba-tiba berubah ting gitu kan dan benar-benar kayak konteksnya pun kata-katanya pun beda ya. Kitabnya juga tadi beda ya. Kitab yang dirujuk juga bukan kitab yang di depan gitu. Terus nadanya juga tiba-tiba nada yang sangat berbeda gitu. Itu eh, apa di kadang dipikir kok kayak yang nulisnya lain gitu kan. Atau gimana ya, Pak ya?
kok kayak nggak nyambung gitu, kok saya merasa itu dua bagian yang kayak ditempelin gitu loh. Iya, oke, dijawab langsung. Silakan, silakan Pak. Ya. Ya, kemungkinannya ya ini Bu Nina, menurut saya di pasal 11 itu masih ada figur kan. Figurnya kan raja jahat itu, ya Mm-mm, kan? betul. Figur, selesai. Dia mati. Berarti mau bilang apa? Heh, yang mempersekusi kamu mati. Gitu kan. Kamu menang gitu. Nah, setelah itu apa? What's next? Nah, sekarang, hai kamu yang mati selama ini dibunuh, kamu bangkit. Gitu. Jadi eh, sekuensinya itu berlanjut. Setelah si jahat itu mati, sekarang orang-orang yang dibuat mati oleh si jahat itu, mereka akan bangkit. Cuman ada dua jenis. Ada yang bangkit untuk mendapatkan kebahagiaan, ada yang bangkit untuk dilecehkan. Nah, kasihan ya. Terus jangan tanya ke saya ya, kenapa kok bangkit untuk dilecehkan? Jangan tanya gitu. Tapi memang ada dua jenis manusia digambarkan begitu. Nah, itu gambar gitu catatlah, makanya kita kehidupan itu gagasannya muncul untuk nyatetin itu eh, orang-orang yang masuk dalam klaster ini. Nah, kemudian eh, suasananya yang menjadi beda, Bu, karena si jahatnya udah mati. Sekarang kapan ini semua berakhir? Kemenangan ini. Nah, muncullah dua tanggal tadi yang meleset semua itu. Nah, ini ngomong gini, saya bisa dituduh tidak percaya pada Alkitab. Enggak loh, aku tuh poinku enggak gitu. Saya tuh nunjukin cara nafsirnya. Kenapa ada dua tanggal? Kalau saya bilang, boh, 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 gitu kan Anda nggak puas kan? Ya kan, kemungkinan para ahli adalah membayangkan akhir zamannya. Kenapa dua? Ya karena nggak terjadi. Direvisi. Kalau jawabannya Pak Stefanus tadi menurut saya agak repot. Hari pertama untuk yang dibangkitkan baik-baik, yang kedua untuk yang agak susah. Wong itu dibangkitkan bersama-sama masalahnya. Kalau Bu Meli tadi tanggalannya salah, agak susah juga. Jadi saya rasanya lebih merasa SEO lebih tepat ya, bahwa dibayangkan ada satu hari. Nah ini kayak orang-orang biasalah. Kalau orang-orang disebutin tanggalnya, ada tanggal tertentu atau ada gejala tertentu kan suka ngitung-ngitung kan. Nah itu juga kayak gitu. Maksudnya yang ngitung-ngitung itu pengarangnya Daniel yang ngarang. Yang ngarang kitab ini tuh membayangkan ini benar-benar akan akhir zaman nih. Gitu. Ya kan nggak betul. Setelah itu kan lalu ceritanya berlanjut kan. Ceritanya kemudian ada kerajaan Hasmonean, ada kerajaan Israel itu, ada raja-rajanya, ya kan? Kemudian mereka minta bantuan orang Romawi. Ya, datanglah orang Romawi, lalu ada peristiwa Herodes Agung, peristiwa Yesus, peristiwa macam-macam itu mereka nggak tahu. Berhenti di situ eh, ceritanya. Berhenti di gagasan kiamat gitu. Nah, cuman kita tahu ketika itu ditulis ya, dia yakin itu tanggalnya. Tetapi kita yang tahu bahwa meleset juga yang kedua itu. Kenapa? Lah tadi kata Bu Meli, kita masih hidup sampai sekarang. Gitu. Jadi memang gayanya anu Bu Rina melanjutkan dari yang personal menjadi kosmik. Kayak gitu kayaknya ya. Oke, oke, oke. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, ada Saya lagi. tanya, Pak. Oh ya, Bu Saya tanya. Meli ya. Silakan. Oh, Kalau saya ya, tidak bisa Pak. jawab ya Pak Stefanus jawab ya Pak. Ya, Pak. Mungkin kalau saya berpikiran tadi tentang tanggal, Pak, ini menyatakan bahwa ya anak pun tidak tahu kan tanggal tepatnya ya, Pak, kata Tuhan Yesus. Nah, itu Jadi BB, mungkin kalau BB itu, ya. kalau di PB ya mungkin itu satu Ah, menggambarkan bahwa tidak ada yang tahu gitu siapapun, walaupun ah, seorang nabi dianggap nabi Gini, atau enggak. agak beda. Tep- Kalau yang di PB, itu peringatannya adalah bersiap-siaplah karena tidak seorang pun tahu, anak pun tidak, hanya Bapa. Kalau yang kitab Daniel, dia tahu tanggalnya, Bu. Tahu tanggal pertama meleset, dikasih ya, tanggal kedua. ya, Si penulisnya tidak tahu kalau tanggal kedua itu meleset. Yang tahu kita. ya. Dia tahunya yang meleset tanggal pertama. Gitu. Oh, Beda kan, ya Bu? Pak, Beda dengan yang ya, anak yang hanya hanya anak saja. Kalau yang ini penulis sendiri yakin kok dia kiamat itu ya. ini. Oh, nggak terjadi ya, terus dianu lagi. Nah, yang kita nggak tahu tuh Dan dia gini. nggak tahu bahwa nggak terjadi ya Pak. Iya, Di karena satu tiga dia tiga nyebut dua ini. tanggal kan, Bu. Yang satu kan jelas Ya, direvisi sama dia. Yang kedua ini kan nggak direvisi, Bu.
Enggak kan? Terus, hai kamu Ya, Daniel pergilah sampai akhir zaman. Itu membayangkan ya pada ya, 1335 hari itu terjadi akhir zaman Danielnya mati akan dibangkitkan. Gitu aja. Kita tahu enggak, oh enggak masih hidup sampai sekarang. iya, Jadi iya, Pak. disitulah orang-orang yang salah paham kitab Daniel kalau mendengar penjelasan Seoul, Singgih, Bolan yang saya kutip sekarang akan menuduh orang-orang kayak kami tidak percaya Alkitab. Nggak gitu, kami menafsirkan dengan pendekatan historis kritis. Kalau nggak cocok dengan pendekatan ini, dengan jawaban ini, ya nggak apa-apa. Silahkan punya jawaban lain, tapi harus kuat argumentasinya. Kalau argumentasi para ahli PL ini, yang saya kutip hari ini, itu menunjukkan begitu cara berpikirnya. Ada nggak cara berpikir lain? Ya jelas ada. Cara berpikir dogmatik ada. Boleh nggak? Ya boleh. Tetapi kan kita lihat kuat apa tidak argumentasinya, reasonable apa tidak, terlalu memaksakan atau lebih jujur dengan kenyataan teks ini memang teks untuk memperkuat iman orang yang sedang dipersekusi dengan cara sastra tertentu apokaliptik dengan plus dan minusnya. Plusnya adalah penegasan bahwa semua yang terjadi dalam sejarah itu diketahui, Ya, disimbolkan, simbolnya ngeri-ngeri. Minusnya adalah meleset. Dia meleset di dua hal. Meleset di kematiannya si Antiochus Epiphanes, tempatnya meleset di kiamat. Gitu. Tetapi yang tidak meleset, harapanmu bangunlah. Itu kira-kira. Itu tidak meleset dong kalau yang itu. Seperti kisahnya di pasal 1 sampai 6 bahwa si Daniel itu tetap beriman pada Allah di gua singa, Sadar Mesa Abednego di dapur api, ya, disertai Tuhan di negeri asing. Itu gagasan dan kesetiaan, integritas. Itu poin-poinnya meaningful banget. Meaningful banget. Justru karena ada bahaya. Gitu kira-kira. ya, kesesakan itu ya, Pak. Terus satu lagi, Ya. Pak. Kalau Oh, saya baca di Daniel 9, Pak. Maaf, Pak. Ini saya hanya mau ini aja. Di ya. Daniel 9 ayat 1 kan pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Mm-mm. Ahasiweros. Nah, Ya. saya baca di Esther, Pak. Ternyata Ya. Daniel juga di Puri Susan gitu loh. Apakah di tahun yang sama ya, Pak? Nah, gini, saya tadi sudah bilang kan, penceritaan Daniel itu nembus dua zaman. Dua Zaman zaman. Babel dan zaman Persia. Ya, 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 bahkan kalau Ibu mau tahu di kitab orang Katolik itu ada hmm, cerita hebat-hebat yang saya sudah pernah cerita kemarin itu, ya, ya, tambahan kitab Daniel itu. ya, Jadi ya, Puri Pak. Susan itu berarti kan omong soal Persia kan, Persia Hmm, Babylon. Iya iya, dia hidup di dua zaman. Yang mau dikatakan ini bukan bukan historis betul ya, tapi fiktif historis. Di zaman apapun orang ini leading gitu, terpercaya gitu. Rajanya boleh ganti-ganti dinasti, Babilonia diganti oleh Kores kan, oleh ya, Persia, ya, dia tetap ya, aja. Gitu. ya, Gitulah kalau orang disertai Tuhan. Hakimku adalah Allah. Namanya kan Daniel. ya, ya, Gitu. Mau ngomong gitu sih, Bu. Jadi eh, ya, tentu saja kalau Ibu nyebut Puri Susan apa ada hmm, karena Puri Susan Ahasveros itu kan Persia. ya, Ya ya, kan, kitab Esther. Tapi kan ya, nggak ada pertemuan Esther sama Daniel kan nggak ada. ya. Nah itu, Pak. Nggak, Makanya enggak itu itu. beda-beda. Karena Jadi fiktif history itu ya. gini, Esther settingnya Persia, ya, settingnya Iya. Persia, gitu. Hmm, Nah, kalau yang kitab Daniel itu eh, settingnya sebetulnya adalah zaman zaman Antiochus Epiphanes, gitu. Tapi sama-sama idenya ada orang asing berkuasa dan ada orang beriman kepada Tuhan dan bisa menyelamatkan bangsanya. Kalau Esther gitu. Kalau Daniel em, membuat orang-orang Yahudi yang ditekan kuat, oleh Antiochus Epiphanes tetap tetap berpengharapan dan kuat. berintegritas seperti tokohnya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Nah, ini ada pertanyaan Pak di eh, chat room Pak, ya. dari Pak Andreas Nindya. Pak Mm-mm. Daniel, bagaimana sebaiknya kita menyikapi atau memandang kitab Daniel dan penulis kitab Daniel? Maksudnya apa ini, Mas Nindya? Ya seperti yang saya katakan ini, kitab Daniel adalah kitab PL, Ketuvim yang apokaliptik, guys. Apokaliptik bicara soal seolah-olah masa depan ya, dengan bahasa masa depan untuk menguatkan penderitaan masa sekarang. Penulisnya siapa? Penulisnya tidak dikenal. Orang-orang yang hidup pasti sebelum 164, sebelum kematian Antiochus Epiphanes.
gitu. Penulisnya bukan Daniel sendiri, pasti bukan. Daniel itu figur yang dipakai, figur yang diceritakan di abad ke-6, sebetulnya ditulisnya pasti abad kedua. Ya, kenapa di abad ke-6? Karena perlu menceritakan integritas orang Yahudi ketika ditekan dalam pressure pemerintahan asing. Persis seperti yang terjadi di abad kedua. Jadi dinarasikan gitu secara fiktif historis. Saran saya, Mas Nindya, memegangnya begitu. Itu lebih tekstual daripada doktrinal gitu. Nah, memang banyak kejutan ya kalau kita studi teks itu. Saya orang yang tidak mau nutupin apa-apa. Ya katakan apa apa ada yang saya tahu. Jadi saya tidak akan mengatakan teks ini adalah seperti orang meramal-meramal. Enggak. Teks ini adalah gambaran-gambaran apokaliptik di pasal 7. Sudah terjadi ketika itu dituliskan. Untuk memperkuat Tuhan atas sejarah itu mengerti gitu. Terus menerus begitu. Sampai di satu titik. Nah, lalu membangun harapan. Pegangnya gitu, kalau saran saya. Tapi bisa aja orang yang menganggapnya ini adalah nubuatan akhir zaman, seperti yang kita alami akhir zaman. Ya enggak, akhir zamannya Daniel itu enggak, sudah lewat. Tanggalnya tadi itu. Nah, nyatanya luput toh. Tetapi ya itu kan sebagai sebuah cerita pada waktu itu, cerita yang dihayati dalam iman, mereka kan yakinnya begitu, ya kita hormati toh. Bahwa sekarang kita bilang, oh meleset, oh ya. Tetapi gagasannya apa? Nah, disinilah kadang-kadang orang-orang kayak kami yang mengajarkan Biblika secara tekstual historis dituduh secara tidak adil sebagai tidak mengimani firman Tuhan dan sebagainya. Padahal kami nunjukin bagaimana kesejarahannya gitu. Dan aku sampai sekarang yo pendeta, yo Kristen, yo khotbah, yo berdoa, ya gimana saya? Ya percaya firman Tuhan, gimana? Hanya tidak sama dengan pendekatan orang lain yang mungkin lebih doktriner gitu. Tidak berarti saya tidak percaya doktrin, saya tertolong juga oleh doktrin. Trinitas itu kan doktrin, tetapi penjelasan-penjelasannya ada orang yang memilih dengan teologi sistematik, ya. Ada yang memilih hermeneutik. Nah, saya mengambil jalan hermeneutik. Itu studi kitab suci. Begitu. Itu Mas Ini Tindia, nanti kita ketemu hari Sabtu, semoga katanya mau ke Magelang. Kalau bisa oh, ketemu loh ya, agak janji. bisa dibahas lebih dalam lah ya. Kalau bisa ketemu, semoga. Nah, ini kalau menurut saya mungkin saya membahasakan pertanyaan ini mungkin gini Pak, apa Hmm. eh, ini mungkin jadi apa namanya ya, sangat kontekstual di dalam kehidupan kita sekarang gitu. Karena Hmm. kehidupannya sekarang kita ini kan juga memang penuh tekanan gitu ya. Ya. Berganti dari mulai dulu kayaknya tenang-tenang aja gitu, kita tantangan itu ya tantangan kehidupan seperti biasa tuh langsung dihajar Hmm. COVID gitu. Hmm. Lalu begitu COVID selesai, lalu pasca COVID kita punya banyak krisis lah gitu. Krisis ekonomi, krisis pangan, krisis apa dan sebagainya gitu. Terus diajar perang, perang di mana-mana gitu. Terus berikutnya ada krisis kepemimpinan juga, ada banyak negara yang apa namanya pemilunya apa namanya tidak sesuai ekspektasi dan sebagainya. Oh, semua lah pokoknya. Terus konteksnya jadinya inilah apa namanya, kayaknya dunia sedang berubah dahsyat gitu. Akhir Nah, zaman itu ya. ya gitu. Nah, terus Nah, sekarang bagaimana dengan kita gitu? Kok kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu kan? ah. Nah, nggak ada habis-habisnya terus kok kita berubah terus setiap saat yang akhirnya berubah apa namanya tanpa bentuk gitu. Kan Iya. tadinya Gini, kita kalau kalau enak. saya dengar orang misalnya gini ya, ini contoh nih. Ini saya cocoknya itu nanti di pertemuan keempat sih. Tapi ya karena Pak Stefanus goda saya ngomongin ini ya, tak ngomongin. Gini kira-kira. Kalau orang ngomong soal akhir zaman, itu biasanya lihat tanda-tanda kan, ya kan? Hmm. Rujukannya bisa macam-macam. Kalau Anda pakai rujukan-rujukan Injil, lihatlah, nah, gitu. Ini berarti tandanya apa gitu ya? Perang, bangsa-bangsa perang, gini, gini. Ya benar, tetapi setiap zaman kan terjadi begitu, ya kan? Kan terjadi begitu, gitu. Nah, oleh karena itu nanti saya tunjukkan ketika itu terjadi segala macam bencana, terutama perang dunia terutama ya, perang dunia yang gede di zaman kita, itu membentuk teologi Kristen.
Kalau Anda dengar istilah-istilah kerajaan 1000 tahun lalu ditafsirkan menjadi post milenial, pre-milenial, amilenial, itu karena peristiwa-peristiwa dunia ini. Nah, tapi itu saya harus berhenti di sini karena itu materi minggu ketiga. Tapi kira-kira gitu, Pak. Justru karena yang Bapak katakan tadi itu, peperangan macam-macam, terus muncul istilah-istilah itu. Kalau di Wahyu sendiri kan ada kerajaan 1000 tahun. Tapi dalam teologi Kristen tuh ada yang gini, pra, post, a, milenial. Itu ada sejarahnya. Sebaiknya tidak sekarang saya omong ya. Saya tahan, nanti saya ceritain kenapa bisa ada istilah itu. Clue-nya adalah terkait dengan perang di dunia ini di zaman kalau saya bilang zaman kita ya terlalu anu ya, di abad 19-20. Disitulah baru muncul. Karena itu muncul dalam konteks teologi Protestan sebetulnya. Nah, tapi nantilah, tunggu sabar dong. Oke, oke, oke. Nah, ini apa namanya? Kita harus menunggu 2 minggu lagi. Karena minggu depan, buat Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita libur karena kita menghormati itu ada minggu 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 kemerdekaan gitu ya. Lalu kita akan masuk lagi tanggal 22. Nah, disimpan semua pertanyaan karena kita akan masuk ke dalam konteks yang baru tapi dengan model yang sama gitu. Karena wahyu ya Pak ya. Nah, apa nanti Dan di lebih lebih relate karena kita kan orang gereja. Kalau ini kan kaitannya dengan Judaisme sebetulnya. Nah, ini Oke. lebih ke gereja. Nah, lebih aduh gitu. Iya, iya. Iya, tapi kapanpun itu message-nya tetap sama bahwa kita harus terlalu berpengharapan Ya, dan Gusti Mboten Sare itu nyata benar di dalam setiap sejarah kehidupan manusia gitu. Bisa ya. di Kalau kalau message-nya kitab Daniel kita berpengharapan. Nanti message-nya kitab Wahyu mirip, cuma formulasinya lain, Pak. Hmm, Mirip, tetapi lain. Tunggu ya, saya harus menahan diri. Ini saya kayak digoda untuk ngomong. Saya harus menahan diri karena formulasi kitab Wahyu agak lain dan lebih lebih apa ya? Lebih eh, teokratik. Nah, nanti tunggulah nanti. oke. Oke, kita menutupnya ini menarik ini apa kita menutupnya dengan agak sedikit menggantung dan pertanyaan itu akan kita bawa nanti Ya. di, itu. Jadi seru Pak. Apa namanya eh, kita akan terus ini gitu apa namanya mendalami tentang konteks eskatologi ini gitu ya Pak. Jadi terima kasih Pak sudah bisa ada lagi kah kalau yang lainnya yang kita buka satu penanya lagi. Boleh. Oke, ya boleh silakan Bu Diana. Pak, saya baca di Daniel 12 ayat 7. Tadi ada satu masa, dua masa, dan setengah masa. Apa itu bisa dikaitkan dengan 3 tahun apa? 3 tahun yang masa kesesakan itu, yang masa kesukaran besar. Oh, maksudmu Bisa tribulasi, masa tribulasi. tribulasi ya 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 Itu ya. Wahyu mainannya Wahyu, Oh, jangan kau bawa ke lain. sini. Beda ya Pak, berarti satu masa, dua masa, dan Eh, setengah masa di situ di. ya, gini. Terima kasih Tapi Pak. ya, tak jawab sekarang nih. Nih, jawab Ya sekarang. silakan Pak. Ya langsung Pak. Ya, jawab sekarang. Kalau Maksud kalau enggak? masuk Wahyu jangan Pak. Iya, makanya saya tanya jawab sekarang apa? Jangan Mas. Oh, kalau masuk ke Wahyu jangan, maksud saya. Saya cuma mau tahu apakah Ah, satu masa, gini. dua masa, dan setengah masa yang ada di sini itu Sama. berkaitan. Oh, Oh sama. kalau ya, Ya. kalau sama gini ya, maksudnya idenya itu memang gitu, cara berpikirnya itu kayak gini loh. Hidup itu klaster-klaster gitu. Zaman ini, lalu zaman itu, masa ini, masa kayak gitu. Jadi bentangan sejarah kalau you may say history up to the end of the world gitu kira-kira itu kayak di masa itu kayak begitu loh. Nah, masa-masa itu kebanyakan kan masa penuh dengan kesusahan kan, ya kan? Baik di Daniel ini, di kitab Daniel kan juga gitu kan itu. Kalau cerita kan gitu semua itu. Di kitab Wahyu juga begitu kan. Nah, ini kalau di teologi kitab Wahyu itu memang disebut istilah
tribulation dipakai istilah itu ya. Lalu ada macam-macam varian-varian teologi di dalamnya. Tetapi eh, di kitab Daniel pun kita bisa membaui suasananya karena sama-sama kitab eskatologi, sama-sama apokaliptik. Cirinya tuh sama. Selalu ada krisis, ada masa. Lah, kalau ngomong sama saya, masa yang mengerikan, nanti akan ada masa yang apa gitu. Selalu gitu. Ngomongnya gede-gede gitu. Zaman ages gitu, masa gitu. Diberi nama macam-macam, masa yang kelam, dunia monster, kata-kata gitu. Gelap, tribulasi, darah, bintang-bintang kalau wahyu kan bahasanya bintang-bintang akan gugur, bulan akan jadi darah, kayak gitu. Nah, gambarnya kosmik kayak gitu di dalam satuan massa gitu. Gagasannya sama sih. Cuman kalau yang maksud tribulasi, kata tribulasi tidak tidak lebih banyak muncul di Wahyu kan daripada di Daniel kan ya. Tapi gagasannya sama, satuan yang mengerikan gitu kira-kira. Ya sama wong namanya kitabnya sejenis kok eskatologi. Saya kira di semua agama loh itu gitu kok. Pasti ada kitab-kitab tertentu dalam apa tradisi lokal juga pasti ada. Pasal yang mengerikan, kolo bedu kalau orang Jawa. Tuh nanti tanya ke Pak Nindya tadi itu. Kolo bedu, kolo apa? Kolo itu waktu maksudnya. Kolo ini, kolo itu, kolo tiga, kolo bedu, lah gitu. Masa itu hidup tuh di masa-masakan gitu. Kayak gitu. Kayak orang Chinese kan juga show apa? Show. Nanti kalau show misalnya apa tuh? Show yang banjir itu, show ular misalnya gitu. Nanti kayak gitu cara berpikirnya. Jadi ya diberi ciri gitu. Nah ini cirinya itu penderitaan. Gitu, anu. Ya, 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 nah. ya. Terima Nah kasih, ini Pak. terima kasih Budi. Nah ini ada pertanyaan juga dari Bu Diana. Pak Daniel, bagaimana sebaiknya kita menyampaikan tentang cerita Daniel kepada adik-adik di sekolah minggu? Nah ini Oh ya, gimana membahasakannya ya, tepat tapi juga ya. Saran saya kalau sekolah minggu memang paling gampang Daniel pasal 1 sampai 6. hmm, Paling gampang. Dan menekankan pada integritas ya, integritas iman pada Tuhan di tengah-tengah tekanan dari kehidupan di tempat asing, eh, bisa apa menjaga integritas, tetap saleh, tetap cerdas, tidak mengganti imannya, tetap berdoa 3 kali sehari. Eh, Tidak menjual imannya, tetap yakin walaupun menderita, walaupun mungkin mati, kayak kalimatnya Sadra Mesa Abednego, sekalipun Allah kami yang kami puja, eh, kalau Allah kami yang kami puja dapat menyelamatkan kami, ia akan menyelamatkan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui ya Raja bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Oh, bayangkan, itu asik tuh. Begitu masuk pasal 7, anak-anak kasihan, Bu. Itu nunggu kalau dewasa aja cerita kayak gini aja. Ya, agak berat. Ini saja untuk Anda yang dewasa aja mungkin puyeng kok. Saya bilang di titik ini meleset gitu kan ada yang marah kan pasti. Dalam hati marah. Tapi Anda tidak bisa bantah kan. Karena bagaimana kalau Anda bantah saya bilang, loh, lah ini kan penelitian hermeneutik historis gitu kan. Anda lalu merasa, ya Anda dosen, saya bukan gitu kan. Tapi dalam hati kan Anda lalu, apa sih orang ini? Loh, saya nggak ada maksud jahat. Saya sudah bilang tadi ya, kitab Daniel itu pasal 7 sampai 12 itu memang bahasanya bahasa simbol. Tetapi sekali lagi itu bukan ramalan. Semua peristiwa sudah terjadi. Kecuali di titik pasal 11 ayat 40, 45, dan 12. Pendekatan seperti itu yang saya pilih. Plus minus, ya saya terima kalau dibilang plus minus. Tetapi apa pendekatan Anda? Saya mau tahu coba. Nah, saya bisa gantian begitu kan? Nah, maka saya membatasi diri saya memakai pendekatan kritik sejarah hermeneutik, kritik historis teks. Tapi kalau anak sekolah minggu, tidak saya sarankan 7 sampai 12, kasihan. Kasihan kecuali Anda bilang bahwa ada kebangkitan orang mati dalam kitab Daniel. Bahwa mereka yang saleh seperti Daniel 1 dan Abednego akan dibangkitkan dari kematian. Milikilah pengharapan. Gitu oke. Tapi begitu tadi kebar enasi. Gabriel Mikael 1290. Ya pusing anak-anak kita. Nggak usah lah. 1 sampai 6 aja. Asik tuh ceritanya tuh.
Itu Bu, saran saya gitu untuk anak-anak ya sekolah minggu ya. Oke, oke. Ya, oke. Ini tadi pertanyaan terakhir mungkin. Eh, Kalaupun nanti ada pertanyaan yang menggelitik gitu, mungkin kita bisa bahas nanti di kemudian walaupun sudah masuk ke Wahyu, mungkin bisa kita ulik sedikit gitu Ya. kalau memang ada. Atau saya serahkan ke Pak Pendeta Anda lah, Pak Gordon supaya pusing juga lah. Siap, siap. Iya, iya. Oke, kalau gitu kita menyudahi eh, sesi kedua dari Kutau saat ini. Kita bicara tentang akhir zaman dari Kitab Daniel. Dan dari sini kita belajar bahwa berpengharapan itu sesuatu yang pasti gitu ya. Jadi di setiap masa, di setiap peristiwa itu akan selalu ada naik turunnya, pasang surutnya, dan disitulah kita berharap kepada Tuhan gitu, bahwa Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang akan 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 mengenapinya gitu. Dan inilah akan kita bawa ke dalam nanti di perjanjian yang baru, perjanjian baru di Wahyu. Bagaimana tentang akhir zaman ini menurut kitab Wahyu gitu. Di tanggal 22 dan 29 Agustus bersama juga dengan Pak Pendeta Daniel Setiabudi PhD. Ya, seperti itu aja dulu sementara. Kita akan menutupnya dalam doa karena ini udah pas jam 9 malam. Eh, Pak Daniel, apakah memungkinkan sekalian doa tutup, Pak? Ya. Oh ya, tentu saja. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk memetik berbagai manfaat dari kajian kami ini. Baik manfaat yang berwujud pengetahuan maupun juga manfaat yang berwujud hikmat untuk meneguhkan penghayatan spiritual kami. Kiranya teologi dan spiritualitas kami diperkaya. Tolonglah kami semua, ya Tuhan, agar hidup kami juga menjadi hidup yang setia di tengah-tengah berbagai macam peristiwa yang mendatangkan kesulitan dan penderitaan. Ya Allah, teguhkanlah kami. Sebagaimana disaksikan oleh kitab Daniel, mampukanlah kami mengandalkan Dikau sebagai hakim kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk tetap hidup dalam kesalehan, dalam integritas, dalam kesetiaan di tengah-tengah badai dunia yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, demi nama-Mu Sang Kristus kami. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Daniel. Oke, selamat malam. Terima kasih, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak Daniel. Selamat Terima malam. kasih Terima kasih, Pak Sampai Cindy. teman-teman Pak. semua tanggal 22 dan Terima kasih 23. Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Adik, selamat malam, selamat istirahat. Ya, terima kasih Bu Meli. Terima kasih Bu Ya, Meli. Pak.